Bab 19 Halus Pembicara. Panggilan telepon itu mengagetkan aku dan Matthew. Matanya menyipit, sementara mataku semakin tajam saat aku mengkamungnya, dan menuntut, jawab. Matius membeku lagi, kamu akan menjawab panggilan ini di depan aku jika kamu masih memiliki hati nurani. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku menatapnya sambil memeluk erat putriku yang masih menangis. Setelah beberapa saat, aku menegakkan tubuh dan melanjutkan, aku dulu percaya suami aku tidak akan pernah mengkhianati aku di dunia yang penuh kebohongan. Kamu telah mengecewakan aku. Aku akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ingin aku hadapi. Aku tidak pernah menyangka konsep pengkhianatan akan mempengaruhi kita. Juga, aku menangis ketika kata-kata itu keluar dari mulutku. Tangisanku bercampur dengan tangisan Ava dalam simfoni sakit hati dan kehancuran. Matthew perlahan mengambil ponselnya, dan nada deringnya semakin menggelegar di suasana tegang. Aku melihat suamiku yang tak bergerak menatapku. Perlahan-lahan, jari-jarinya mengepal saat aku menggeram, aku mengertakkan gigi, jawab. Matthew melirik ke arah telepon dan berkata, aku ini Melanie. Jawab ini. Terlepas dari siapa orangnya, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menolak panggilan tersebut. Meskipun dia ragu-ragu, dia melihat tekadku dan dengan enggan menjawab, Mel, aku di tengah-tengah, sesuatu dengan Chloe sekarang. Bisakah kita bicara nanti? Oh, tentu saja. Kalau begitu aku akan meneleponmu besok. Memang benar suara Melanie di seberang sana. Setelah menutup telepon, Matthew menatapku dengan polos. Aku merasa tersesat menghadapi perubahan yang tidak terduga ini. Tangisan Ava padaku membuatku tidak mungkin melanjutkannya, menghadapinya, jadi aku berdiri dan membawanya ke kamar kami sebelum membanting pintu. Celo. Aku tidak bisa menahan air mataku saat pintu ditutup. Aku hampir saja mengungkap Matthew, namun dia memutarbalikkan situasinya. Aku curiga Melanie pasti melindungi kakaknya. Aku mengharapkan hal seperti itu dari adiknya, terutama karena Melanie dan aku tidak pernah menyukai satu sama lain. Saat itu, Matthew tampak seperti orang asing bagiku. Dia licik dan orang yang meyakinkan, membuatku merinding hanya memikirkannya. Aku sudah berbagi tempat tidur dengan pria itu selama bertahun-tahun, tapi dia menjalani kehidupan kamu sementara aku bergantung pada fantasiku. Matthew berdiri di luar dan memanggilku terus-menerus, tapi aku tidak mengenalinya. Aku menggendong putri aku. Tutup malam itu, dan adegan kejatuhannya menghantuiku. Hatiku sakit karena penyesalan, dan aku tidak bisa tidur. Kedipan, keesokan paginya, Matthew menyiapkan sarapan dan dengan polosnya berdiri di luar kamar Ava saat dia bangun, kita bangun. Matthew melirik ke arah telepon dan berkata, aku ini Melanie. Begitu aku menkamuni Ava dan menggendongnya keluar kamar, Matthew dengan perasaan bersalah memeluk kami. Celo, tolong jangan marah. Aku salah. Mohon maafkan aku. Dia menempelkan wajahnya ke pipi Ava dan melanjutkan, aku merasa lebih buruk padamu, nak. Aku minta maaf. Matthew menatap bibir Ava dan menyentuhnya dengan lembut sementara matanya memerah. Bagaimanapun, penipuannya menyebabkan cederanya Ava. Celo, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tolong berhenti berpikir berlebihan. Aku sedih kalau kamu seperti ini, jadi aku merenungkan diriku sendiri sepanjang malam. Mungkin akhir-akhir ini aku mengabaikanmu. Dan memang begitu, maaf, bagaimana kalau akhir pekan ini kita berlibur ke Tarantino, bertiga saja? Kita bisa mengunjungi taman hiburan lalu pergi ke spa. Aku merasa berkonflik melihat dia memohon seperti ini. Namun, aku mengingatkan diri aku sendiri untuk tidak mempercayai kebohongannya dan memperjuangkan keadilan Ava. Aku mengumpulkan emosiku sebelum berkata, baiklah. Cepat makan makananmu sebelum kamu pergi bekerja.
Aku pikir apa yang dikatakan Melanie kepada aku tadi malam berdampak pada aku. Yah, lupakan saja, aku sengaja membesarkan Melanie, namun Matthew tidak bereaksi dan bersorak seolah aku telah memaafkannya. Segera setelah itu, dia memeluk dan menciumku tanpa henti. Aku tahu istri aku yang berakal sehat akan mengerti. Jangan turunkan dirimu ke levelnya. Akung, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa tidur tadi malam. Kamu tidak boleh membiarkan pikiran kamu mengembara, oke? Aku mencintaimu lebih dari apapun, ha. Aku sangat beralasan sehingga aku membiarkan dia menipu aku. 2. Menahan tawaku dan berkata, oke, ayo makan. Meskipun Ava masih muda, dia tanggap. Dia memperhatikan ekspresi kami dan terus mengoceh sambil memeluk kami. Segera setelah itu, kami menikmati sarapan bersama yang hampir harmonis. Namun, bibir Ava yang bengkak masih menggangguku. Itu selalu menjadi pengingat bahwa pria sebelum aku telah menimbulkan luka yang tidak dapat diperbaiki pada aku dan putri aku. Meski begitu, aku sudah memikirkan cara untuk mengungkap identitas wanita lain tersebut.